gay Kanca. Salam jumpa kembali para penggemar layar Jojo, semoga kalian semua sehat selalu. Bagi yang belum bergabung, yuk subscribe channel ini. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Layar Jojo ucapkan semoga kalian mendapatkan rezeki yang berlimpah. Kali ini kita akan mengulas film dengan genre action berjudul Agnipath. Film ini rilis pada tahun 2012 dan ditukangi oleh sutradara bernama Karan Malhotra dan dibintangi oleh Hrithik Roshan sebagai Vijay, Sanjay Dutt sebagai Kanca, Rizky Kapoor sebagai Rauf Lalla. Rupanya pada suatu hari di saat senja ada seorang ayah dan anak yang tengah lagi bersama. Sang ayah bernama Johan atau disebut Sang Guru dan anak bernama Vijay. Johan merupakan sosok orang yang baik hati sehingga masyarakat menyebutnya Sang Guru. Pada saat itu sang ayah sedang menasihati Vijay karena Vijay baru saja bertengkar dengan teman-temannya. Pada saat itu sang ayah mengatakan, "Nak, kita harus saling mengasihi. Dunia ini hanyalah panggung sandiwara, tempat penderitaan dan air mata. Ini adalah Pak Tua, ia berjuluk sebagai Tuan Tanah. Ia takut kekuasaannya akan jatuh ke tangan sang guru. Oleh sebab itu, dia mengumpulkan anak buahnya dan memanggil anaknya yang bernama Kanca untuk menggantikan posisinya. Wajah Kanca sangat seram, tubuhnya besar. Rupanya ia punya sejarah dan masa lalu yang buruk. Ia merupakan mantan mafia besar di Mumbai. Kanca berkarakter psikopat. Meskipun begitu, ia takut dengan kaca. Pada suatu malam, Kanca sedang tampak berpesta dengan rekan-rekannya. Tiba-tiba sang guru datang dan menegur kebiasaan mereka. Kanca pun tidak terima. Ia bahkan melempar topinya dan mengatakan jika ia akan membuat sebuah perusahaan garam terbesar di mana masyarakat pasti akan sejahtera di sebuah tempat yang bernama Desa Menua. Tak ada yang tahu jika itu hanya akal busuk dari si Kanca. Sang guru selalu memperhatikan warganya. Ketika suasana desa dalam guyuran hujan lebat, guru berkata, "Hai kalian wargaku, jangan sampai kalian mau ditipu oleh Kanca." Rencana busuk dari si Kanca mulai nampak. Ia justru akan mendirikan tempat jual beli kokain dan obat-obat terlarang. Pada saat itu salah satu pengikut dari Kanca melapor jika sang guru telah berusaha melawan Tuan Besar. Kanca mulai menjalankan aksinya. Ia memfitnah jika sang guru telah menghabisi anak dari salah satu warga. Warga pun percaya. Sang guru dan keluarganya dihajar oleh warga. Rumahnya dibakar. Sang guru ditangkap dan disiksa. Leher sang guru diikat. Ia lantas diseret untuk digantung di hadapan Vijay. Sang guru dan keluarga tak bisa melawan. Ia akhirnya tewas digantung oleh Kanca. Vijay dan ibunya menguburkan ayahnya, kemudian mereka mengasingkan diri dari tempat itu. Pada suatu hari, Vijay tak sengaja melihat Kanca bertemu dengan seorang mafia kelas kakap di Mumbai. Mereka ternyata saling bersaing dan terlibat dalam kasus pembunuhan. Vijay tahu atas kasus itu dan ditunjuk menjadi saksi, namun dia menolak sehingga polisi memaksa dan menyiksa ibu Vijay. Vijay melawan, ia merebut senjata tanpa takut dan menembak polisi itu hingga terjatuh tewas. 15 tahun berlalu, kita dihadirkan pada suatu suasana persidangan kasus kejahatan yang menyeret nama Rauf Lalla. Dalam kasus itu, orang-orang juga mengenal Vijay. Selama ini ternyata Vijay adalah orang kepercayaan Lalla. Ternyata Vijay mempunyai hutang budi dengan Rauf Lalla. Vijay dikenal sebagai orang yang dermawan oleh warga. Ia mendirikan yayasan bagi orang-orang yang miskin. Semua hasil yang ia dapatkan, ia berikan kepada orang-orang tidak mampu. Perempuan cantik ini bernama Kali. Ia adalah kekasih Vijay. Mereka mempunyai rencana untuk menikah, namun Vijay mengatakan bahwa pernikahan mereka ditunda terlebih dahulu meskipun saling menyayangi. Terlihat Rauf Lalla sedang emosi. Ia mengetahui jika dirinya sedang menjadi target polisi. Vijay berupaya untuk mencari siapa dalang yang membantu Kanca untuk menjalankan bisnis haramnya. Salah seorang anggota polisi berhasil dilacak. Ia mengaku jika Kanca dibantu oleh Sekjen Barka. Dan benar saja, sabu-sabu Kanca diselundupkan di rumah Pak Sekjen Barka. Di saat itu pula, polisi datang memeriksa rumah Sekjen Barka. Mereka namun kalah cepat dari Vijay. Sabu-sabu sudah berhasil dibawa kabur. Sakram dan Barka pun panik akibat ulah Vijay. Vijay terus bergerak. Ia menangkap Sakram dan menyimpan sebuah rencana baru. Beberapa bulan kemudian, Vijay semakin dipercaya oleh Rauf Lalla, bahkan sudah dianggap sebagai anak kandung. Mereka tidak memahami jika Vijay itu sedang menjebak.
Vijay mengatakan jika Sakram ingin menghabisi Raup Lala, tibalah pada saat pesta pernikahan anak Raup Lala. Basram justru mengikuti Vijay. Mereka mencari Sakram dan menuju sebuah gudang. Di sana ternyata terjadi tembak-menembak. Di sini Basar anak Raup Lala ternyata berhasil ditembak oleh Sakram. Dia baru menyadari jika ia telah dijebak oleh Vijay. Sakram juga dihabisi oleh Vijay. Tanpa rasa bersalah, Vijay membawa mayat Basar di hadapan ayahnya yang tengah berpesta. Melihat hal itu, Raup Lala pun terkena serangan jantung. Sungguh cara yang jenius. Vijay berhasil menjadi penguasa Mumbai. Pada suatu hari, Vijay berniat untuk membalas dendam ayahnya terhadap Kanca. Ia lalu pergi menuju tempat kelahirannya. Di sana, Vijay disambut oleh anak buah Kanca. Ia juga teringat akan segala kenangan di mana ayahnya disiksa oleh Kanca dan digantung di atas pohon. Pada saat bertemu Kanca, Vijay bersalaman dengan Kanca dan disambut dengan pesta pora. Di sana juga disediakan wanita-wanita penghibur. Namun Vijay tak menghiraukan hal tersebut. Tak disangka Vijay pun disiksa oleh Kanca. Vijay bisa bebas dengan syarat jika ia mau menghabisi polisi yang bernama Gaikundi. Polisi ini sering menghalangi bisnis narkobanya. Vijay pun dibebaskan oleh Kanca. Sementara itu Raup Lala bangkit lagi. Raup Lala kembali membuka bisnis perdagangan orang dan wanita. Raup Lala dan anak buahnya diserang Vijay. Di sini ia berhasil dihabisi. Raup Lala tak dapat melawan. Ia akhirnya tewas dihabisi oleh Vijay. Menjelang hari raya Dewa Ganesha, Surya, orang suruhan dari Kanca, datang menemui Vijay. Mereka ingin memastikan agar Vijay telah menghabisi polisi bernama Gaikundi. Namun tepat di hari raya itu, Surya justru dihabisi oleh Vijay. Berita kematian Surya justru membuat Kanca semakin emosi. Mereka baru tahu jika Vijay adalah anak dari sang guru yang 15 tahun lalu telah mereka bunuh. Sementara itu, Kali, pacar dari Vijay, meminta agar mereka melakukan lamaran. Kali takut kehilangan dari Vijay. Tepat di hari pernikahan mereka, orang suruhan Kanca datang menyerang. Kali istri Vijay tewas. Tak terima dengan perlakuan Kanca, Vijay mulai beraksi dengan menyerang pertahanan Kanca. Tibalah saat ini ia bertemu dengan Kanca. बहुत इंतजार कराया प्रभु, आंखें तरस गई थी। Terjadi pertarungan sengit. Vijay kalah dan ditusuk. Vijay juga diseret dan dibawa seperti ayahnya dahulu. Tak mau dianggap lemah, secara tiba-tiba Vijay menjadi kuat. Kanca berhasil digantung dan tewas. Namun Vijay juga tidak tertolong. Film pun selesai. Pesan dari film ini adalah agar kita selalu menjaga kebaikan meskipun terkadang cobaannya banyak datang. Sampai di sini dulu ya sahabat layar Jojo. Film pun selesai.